Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali dengan Nurman. Melalui video ini kita akan belajar tentang standarisasi jaringan. Pengertian: standarisasi jaringan komputer adalah standar yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau disebut dengan ISO. Standarisasi ini bertujuan agar komunikasi antar komputer dengan berbagai vendor yang berbeda, sehingga tidak ada monopoli komunikasi data. Standar yang ditetapkan oleh ISO tentang jaringan komputer dikenal dengan OSI atau Open System Interconnection. Jadi kemarin kan kita belajar tentang modul instruktur jaringan komputer kan. Itu kalau tidak ada standarisasi, misalnya itu seperti ini. Kita di Indonesia kan punya banyak bahasa kan. Nah, kalau saya orang Jawa mau berbicara dengan orang dari Pulau Sulawesi, kan tidak bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Misalnya saya bahasa Jawa, kan orang Sulawesinya tidak paham toh. Nah, itu menggunakan standarisasi bahasa Indonesia yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, karena bisa digunakan bersama, itu akan terjalin koneksi antar satu sama lain. Kemudian OSI. OSI adalah arsitektur komunikasi komputer yang mendefinisikan standar menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. OSI terdiri atas 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Layer ketujuh, application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan bila terjadi problem. Beberapa service protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Kemudian layer ke-6, presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini, data juga akan dienkripsi atau dideskripsi. Kemudian layer kelima, session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NF, dan SMB. Kemudian transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada alamat tujuan. Selain itu, pada layer ini menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket data yang mengalami error di tengah jalan. Kemudian network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian layer 2, data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi.
Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LCC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Physical Layer. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, kemudian topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. TCP atau IP. TCP atau IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer yang terdapat pada sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet maupun local area network LAN yang dihubungkan ke internet. Kemudian TCP atau IP disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan model komunikasi data yang dikembangkan oleh US Department of Defense atau DoD yang merepresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. TCP atau IP layer memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah network access, internet, transport, dan application. Seperti ini ya perbandingan OSI dengan TCP atau IP. Gambarnya seperti ini. Ini yang bawah sendiri, ini application. Oh maaf, ini yang network access. Application layer berperan sebagai high level protokol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data, serta menyediakan servis terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer antara lain HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Kemudian transport. Transport layer berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini, data diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman. Flow control dan error correction terhadap paket data. Kemudian network berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau routing pengiriman paket data. Kemudian network interface. Layer ini sering disebut sebagai host to network layer, menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet, pada LAN, PPP, dan WAN, dan juga frame relay. Ini adalah layer model. Yang kiri ini OSI model, kemudian yang pojok kanan ini adalah TCP atau IP model. Untuk protokolnya, file transfernya menggunakan FTP, TFTP, kemudian web browser HTTP, email SMTP, IMAP POP3, kemudian remote login, telnet relogin, kemudian name resolution menggunakan DNS, kemudian IP address, DHCP. Kemudian transportnya itu menggunakan TCP, kemudian UDP, dan internet protokol itu IP dan ARP, ARP, ICMP, kemudian Ethernet, token ring, FDDI. Ini yang data link, kemudian WAN protocols. Untuk fisikalnya copper twist pair, kemudian fiber optic, dan wireless tanpa kabel. Untuk persamaannya, OSI dan TCP IP itu masing-masing menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Seperti tadi ada
network interface, transport, kemudian application. Persamaan yang kedua adalah memiliki application layer. Meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut, masing-masing memiliki transport dan internet network layer. Kemudian masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara packet switch dalam mencapai alamat tujuannya. Packet switch adalah metode pengiriman paket data, di mana paket data dapat menempuh jalur path yang berbeda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama. Bukan yang itu circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Kemudian yang keempat, bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk membuat konsep dasar komunikasi data di jaringan. Perbedaan OSI dan TCP or IP. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP IP hanya satu layer, yaitu application layer. Jadi kayak dirangkap gitu. Kemudian yang kedua, dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal itu dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan TCP atau IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Di dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi di dalam jaringan, sedangkan pada TCP IP hanya memiliki 4 layer. Kemudian TCP atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana daripada model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita itu sebenarnya adalah kebanyakan sih itu TCP atau IP untuk mengakses internet. Kemudian TCP dan UDP. TCP Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP menggunakan koneksi. Salah satu protokol ini umumnya digunakan mengobrol dengan orang lain melalui Skype, mengirimkan email, menonton video secara daring, atau sekedar menelusuri web. Meskipun begitu, ada perbedaan antara aplikasi yang menerapkan protokol UDP dan TCP. Ini perbedaannya. Untuk TCP dan UDP. Untuk TCP itu connection oriented. Jadi harus terhubung dengan koneksi gitu, ada internetnya. Harus ada koneksi. Kemudian kalau yang UDP itu bisa tanpa koneksi. Kemudian TCP itu reliable. Artinya itu handal. Dapat diandalkan. Kemudian kalau yang UDP itu best effort, berusaha yang terbaik. Kemudian itu menggunakan segmen. Kalau UDP itu nggak pakai segmen sequencing. Kemudian TCP retransmission, UDP itu nggak pakai. Kemudian TCP handshake atau sinkron, kemudian UDP itu nggak pakai. Jadi kalau TCP itu kalau handshake kan salaman toh. Ini ada gambar yang TCP salaman. Jadi kalau seandainya dua orang ini mau salaman tapi salah satu tidak mau, ya tidak bisa sinkron, nggak bisa pakai TCP-nya nggak jalan. Tapi kalau keduanya udah sinkron salaman itu bisa. Kemudian acknowledge, kalau UDP itu no acknowledgement. Kemudian TCP itu contohnya email, file sharing, download. Kalau UDP itu video streaming, voice streaming. Ini sebelah kanan ini ada penjelasan. Memang handal, tetapi TCP itu lebih lambat. Jadi karena prosesnya ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai penjual itu mau mengirimkan barang ke konsumen, kita menggunakan ekspedisi kan, misalnya CNS, itu kita kan nulis alamat terus kemudian dari pengirim,
alamat asal, alamat tujuan. Nah, itu nanti sama tim ekspedisinya itu ketika proses mengirimkan, kalau misalnya ada error atau sudah sampai tujuan, itu ada confirm lagi ke alamat asal, ke kitanya yang buat itu, yang mau mengirim. Itu nanti ada, jadi kayak misalnya itu lamanya itu satu-satu. Jadi sampai koneksi lah, kita kan mengirimkan kan nggak, bukan hanya satu, banyak, sepersekian detik itu jadi ngirim kembali yang lamanya, itu ngasih konfirmasi ke kitanya. Contohnya itu email web browsing ya, kalau TCP itu menggunakan unicast satu-satu, jadi dilayani satu-satunya, itu yang bikin lama. Kemudian kalau UDP cepat tapi tidak ada garansi, ini istilahnya berusaha yang terbaik, jadi pokok ngirim aja. Typical application-nya itu VoIP, musik streaming. Ini macam-macam ya, bisa unicast, multicast atau broadcast. Cuman seringnya itu broadcast sih. Kalau unicast saya sendiri sih lebih suka TCP. Kemudian network protokol, port adalah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP or IP. Sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan yang ada di dalam server. Kemudian well-known port yang awalnya berkisar antara 0 sampai 255 tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 sampai 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority. Ini macam-macamnya ya tentang network protokol. Itu ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Kemudian SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yang digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian Hypertext Transfer Protocol HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web (WWW). HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian Telnet, Telecommunication Network, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian FTP, File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang menggunakan standar untuk mentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian Lightweight Directory Access Protocol, protokol perangkat lunak yang memungkinkan semua orang mencari resource organisasi perorangan dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet atau intranet. Kemudian SSL, Secure Socket Layer, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi, ditambah lagi sering digunakan tidak hanya untuk keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat digunakan perintah A2 dismod. Kemudian SNMP, Simple Network Monitoring Protocol, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Aplikasi yang menggunakan protokol ini itu MRTG, kemudian Dedu, dan lain-lain. Untuk SSH, protokol ini memungkinkan pertukaran data aman antara dua komputer. Kemudian POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian IMAP, protokol standar untuk mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada.
Kemudian ICMP utamanya digunakan oleh SysOp, sistem operasi komputer jaringan, untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Kemudian point to point, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network atau WAN. Kemudian domain name system, distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer. Name resolution di jaringan menggunakan TCP/IP. Kemudian HTTPS, versi aman dari HTTP untuk protokol komunikasi dari triple W. Untuk yang port-port itu ada yang sudah diketahui dan bisa digunakan oleh publik lah, mudahnya itu publik. Range antara 1024 sampai 49151. Ini ada keterangan untuk 1025 menggunakan protokol TCP, NFS, or IIS or Teradata. Kemudian 1194 bisa TCP atau UDP, itu OpenVPN. Kemudian 1214 TCP itu Kaza. Kemudian 1293 itu TCP UDP AppSec. Kemudian 1433 TCP. Ini yang diketahui ini itu apa, kayak misalnya MSSQL, Microsoft SQL Server Database, manajemen sistem server itu nggak boleh kita pakai sembarangan. Kalau misalnya kita ngambil ya, ini kan register itu sudah didaftarkan gitu. Jadi kalau kita bisa kena tuntut sih, mudahnya begitu. Kalau 3306 itu MySQL, kemudian 3389 itu RDP. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.